Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ada salam Pantekosta, kalau bilang haleluya, jemaat katakan puji Tuhan. Kalau bilang puji Tuhan, jemaat katakan haleluya. Kalau puji Tuhan haleluya, katakan amin. Boleh? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Anugerah Tuhan yang menyertai saya bersama dengan istri dari hari Jumat bertolak dari Manado menuju ke Lirung. Sekaligus sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Gembala, Bapak Pendeta James Katiandago MTH bersama dengan Ibu Rohani. Terima kasih buat kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada saya secara pribadi untuk berbagi berkat firman Tuhan, benih ilahi pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat kepercayaan sekali lagi bersama seluruh jemaat GPDI Sebaut Lirung. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya malam hari ini kita semua sepakat kita ada karena anugerah Tuhan. Tidak ada di antara kita yang berani memberikan pernyataan, memberikan statement, memberikan alibi karena saya hebat. Tapi dengan penuh kerendahan hati kita menyadari dan mengungkapkan bahwa kita ada ini karena anugerah Tuhan. Dia adalah Allah Sang Kausa Prima yang menjadi penyebab yang utama, yang menyebabkan kita bisa ada sampai hari ini. Tapi Dia Tuhan tidak disebabkan oleh apapun karena Dia ada dengan sendirinya. Kita punya Tuhan-Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan-Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan-Tuhan yang kuasanya tidak dapat dibatasi oleh apapun, yang telah berkarya secara khusus bagi jemaat GPDI Sebaut Lirung yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke-60 tahun. Dikatakan tadi oleh MC bahwa 60 tahun itu usia menula. Saudara-saudara, 60 tahun itu kalau kita lihat dari segi umur memang sudah menula. Tapi ada sebuah pernyataan berkata bahwa semakin sesuatu itu berproses, maka semakin berkualitaslah sesuatu itu. Haleluya. Semakin bertambah usia, saya percaya jemaat akan semakin dewasa rohaninya di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, atas nama Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia, Pendeta Ibu Ivone Awilantu dan seluruh jajaran Majelis Daerah mengucapkan banyak selamat. Selamat hari ulang tahun yang ke-60 tahun bagi jemaat GPDI Sebaut Lirung, Gembala bersama dengan Ibu Rohani, pelayan dan seluruh jemaat. Puji Tuhan. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-7 kita akan baca sambil kita berdiri semua. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-7, hitungan yang ketiga kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya ulangi, Mazmur pasal 145 ayat yang ke-7, 2, 3. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Silakan duduk. Jemaat yang ada di luar coba bilang haleluya dulu. Satu kali lagi, haleluya. Oh, puji Tuhan. Ternyata masih bisa mendengar suara speaker ini, ya, puji Tuhan. Kalau di dalamnya tidak perlu tanya saudara-saudara. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur pasal 145 ini adalah tulisan dari Daud.
Sesuai kalau saudara baca di dalam ayat yang pertama dalam pasal ini puji-pujian dari Daud. Dalam Mazmur pasal 145 ini kita akan dapatkan adalah Mazmur ini merupakan Mazmur pujian. Yang dimana dalam Mazmur ini ada sifat-sifat Allah yang mulia, yang patut dipuji. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur pasal 145 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, dan Mazmur pasal 145 ini adalah Mazmur pujian. Di mana di dalam Mazmur ini menceritakan atau mengkisahkan tentang sifat-sifat Allah yang patut dipuji. Apa sifat-sifat Allah itu? Kalau kita belajar tentang sifat-sifat Allah, ada dua hal yang akan kita dapatkan tentang sifat Allah. Ada dua kelompok. Pertama, saudara-saudara, ada sifat yang namanya non-moral. Sifat non-moral itu, sifat non-moral dari Allah, yaitu Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha hadir. Dan Dia Allah yang tidak berubah. Itu sifat Allah yang non-moral. Tapi yang kedua ada sifat Allah yang moral. Apa sifat Allah yang moral? Sifat Allah yang moral itu di mana Allah itu Dia adil. Allah itu Dia setia. Allah itu Dia kudus. Allah itu Dia kasih adanya. Itu sifat Allah yang moral, saudara-saudara. Tapi dalam konteks ayat ini kita akan melihat apa sifat-sifat Allah yang mulia itu yang dicatat oleh Daud secara khusus. Yang akan kita simak dan kita pelajari di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara. Ya. Apa kira-kira sifat Allah yang mulia itu? Kalau kita kembali menyimak ayat yang ke-7, saudara-saudara, kita akan menemukan ada sifat Allah yang dituliskan oleh Daud secara khusus. Perhatikan saya baca kembali ayat yang ke-7, peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, sifat Allah yang disampaikan, dituliskan oleh Daud secara khusus dalam ayat yang ke-7 ini, kita akan temukan yaitu tentang kebajikannya. Haleluya. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi, sifat Allah yang dipuji, yang dimuliakan secara khusus dalam konteks ayat ini, yaitu tentang kebajikan Tuhan. Dari tadi kita nyanyi tentang kebaikan Tuhan, lagu firman tentang kebaikan Tuhan. Yang saya ingin angkat malam hari ini tentang kebajikan Tuhan. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu tentang perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan. Perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan. Apa itu kebajikan Tuhan? Tentang penyertaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang mujizat Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang disampaikan oleh Daud secara khusus. Di mana kebajikan Tuhan ini, kata Daud, itu perlu dimasyurkan. Perbuatan baiknya Tuhan, kuasa Tuhan yang dialami oleh Daud, dikatakan dalam ayat ini perlu diceritakan, perlu disaksikan, perlu dimasyurkan. Kalau orang kumpul-kumpul, ibu-ibu antara anak sekolah kumpul-kumpul, coba ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ada komunitas-komunitas yang dibentuk, saudara-saudara, mungkin tanpa ada manajemen, tanpa istilah secara insidentil, tiba-tiba ada jadi komunitas. Mari kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalamnya.
cerita tentang pertolongan Tuhan. Dan kata pemazmur ini perlu disaksikan, ini perlu dimasyurkan di mana-mana. Stop jo itu mah gosip. Tidak ada amin. Haleluya. Bicara tentang kebajikan atau perbuatan baiknya Tuhan, Allah sampaikan kepada orang Israel lewat Musa, menyampaikan pesan kepada orang Israel. Lewat Musa, Tuhan bilang begini kepada Musa, Ngana sampaikan Musa, kamu sampaikan kepada umat Israel, jangan pernah melupakan tentang kebaikan atau kebajikan Tuhan. Apa itu? Tentang perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan yang dialami oleh orang Israel. Tuhan pesan kepada Musa, bilang kepada orang Israel, jangan mereka lupa tentang perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan. Ini Tuhan pesan, saudara-saudara. Karena rupanya ada orang-orang yang mulai lupa tentang perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pesan dalam Bilangan pasal yang ke-14. Musa sampaikan kepada orang Israel, jangan mereka lupa tentang kebajikan, tentang perbuatan baik yang Tuhan sudah kerjakan sementara dan akan kerjakan bagi mereka. Tujuannya apa? Tujuannya satu, saudara-saudara perhatikan. Supaya umat Israel tetap merasa kagum terhadap Allah. Dengar jemaat. Hari-hari ini kekaguman kepada Tuhan itu mulai berkurang. Kalau kita nyanyi saja reaksinya seperti biasa-biasa saja, saudara-saudara. Ya, kekaguman kita terhadap Tuhan itu mulai berkurang. Rasa kagum terhadap Tuhan yang ajaib yang sudah menyatakan perbuatan-perbuatan yang hebat itu mulai dikikis habis. Kita anggap ibadah itu menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Hanya menjadi sebuah kebiasaan, perayaan biasa saja. Yang seharusnya dalam ibadah itu adalah bentuk di mana kita mau menyatakan kekaguman kita terhadap Tuhan kita yang besar dan ajaib itu. Jangan sampai kita mulai, saudara, berkurang rasa kagum kita terhadap Tuhan kita yang ajaib itu. Haleluya. Kalau orang sudah mulai merasa kurang kekaguman kita terhadap Tuhan, ini tanda awas. Soalnya tidak perlu menyanyi itu lagu, ku kagum hormat akan engkau. Tujuan yang kedua, Tuhan mengingatkan supaya jangan melupakan tentang kebaikan atau kebajikan Tuhan. Alasan yang kedua, supaya umat Israel mereka tidak melecehkan Tuhan. Tuhan itu bukan pribadi yang biasa, tapi dia pribadi yang luar biasa. Supaya umat Israel, bangsa Israel, mereka tidak melecehkan Tuhan. Tujuan yang ketiga adalah supaya umat Israel mereka menaruh harap hanya kepada Allah dengan segenap hati. Yang keempat tujuannya adalah supaya umat Israel mereka tahu membalas segala kebajikan atau perbuatan baiknya Tuhan itu. Siapa di antara kita yang tidak mengalami kebajikan Tuhan? Jemaat ataupun hamba Tuhan. Saya percaya malam ini kita sepakat, kita semua bukan cuma lihat, tapi kita alami kebajikan Tuhan itu. Haleluya. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita orang percaya. Jemaat dalam banyak hal, dalam usaha, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayanan kita. Ada banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Biar saudara tidak bilang amin, itu pasti.
Apalagi saudara bilang amin. Ini lebih mantap saudara-saudara. Haleluya. Sekarang kita akan lihat saudara-saudara. Apa kira-kira kebajikan Tuhan yang akan disaksikan oleh Daud dalam konteks Mazmur pasal 145 ini. Kira-kira kebajikan Tuhan apa yang dialami oleh Daud dan dia tuangkan, dia tulis Mazmur pasal 145 ini. Mari kita akan lihat saudara-saudara. Ayat yang ke-14. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-14. Ayat 14 dikatakan begini, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Perhatikan saudara-saudara, saya ingin bahas satu hal saja. Kebajikan Tuhan yang dialami, dirasakan oleh Daud dan dia perlu saksikan. Kebajikan, perbuatan baiknya Tuhan yang dicatat oleh Daud dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan itu menjadi penopang dalam hidupnya. Katakan amin. Ya. Tuhan itu menjadi penopang dalam kehidupan Daud. Perbuatan baik Tuhan yang disaksikan oleh Daud yaitu di mana Tuhan dia menjadi penopang. Amin. Saudara-saudara, hidup kita ini ibarat gelas kaca. Gelas kaca itu kalau kita pegang dan kita angkat di ketinggian 3 meter, kemudian kita lepaskan, maka gelas itu akan pecah hancur berkeping-keping dan tidak bisa disambung lagi. Hidup kita itu ibarat gelas, kalau bukan Tuhan yang topang hidup kita, selama ancor sampai hidup. Haleluya. Hidup kita ini kalau Tuhan tidak topang, tidak tahu mau jadi apa hidup ini. Tapi karena Tuhan yang menopang, kita masih bertahan. Daud dia bersaksi. Seorang yang tidak dianggap, seorang yang bagi keluarganya, ayah dan kakak-kakaknya adalah orang yang tidak punya pengaruh besar. Dan ketika Samuel datang di rumah Isai atas perintah Allah, karena salah seorang anak daripada Isai akan dilantik menjadi seorang raja. Tapi jadi rahasia Tuhan tidak menyebutkan siapa salah satu anak yang akan dilantik menjadi raja menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Allah. Kita tahu cerita ini ketika Samuel datang di rumah Isai dan menyuruh mengadakan perjamuan makan. Kemudian disuruh lewat satu persatu, 7 anak dari Isai tidak masuk nominasi. Dan kita tahu ada salah satu anak Eliab yang perawakannya besar, kulitnya putih, orangnya tampan. Eliab bisa salah kaprah dan berkata ini orang yang akan dilantik oleh Allah. Tapi Allah bicara kepada Samuel, bukan orang ini Eliab. Maaf Samuel. Ya, tapi ada orang yang lain, salah seorang anak. Semua 7 anak sudah lewat di muka Samuel, tetapi tidak ada saudara yang terpilih. Samuel tanya, Isai masih ada anakmu yang lain? Oh masih, tapi masih ada di padang menggembalakan kambing domba. Suruh dia datang kemari. Daud ini tidak masuk nominasi. Saudara-saudara, dia jauh di pusat perhatian, dia jauh dari pusat keramaian. Dan Alkitab mencatat ketika dia datang dengan wajah kemerah-merahan, dengan wajah yang polos, kemudian Tuhan bicara kepada Samuel, ini orang lantik, orang ini dia yang akan menjadi raja. Dan Alkitab mencatat ini cara Tuhan saudara-saudara untuk menarik Daud dari padang belantara menggembalakan domba masuk ke dalam istana. Ini cara Tuhan. Dan ini tidak pernah saudara-saudara ada di dalam disket memorinya daripada Daud. Bahwa dia akan ditarik oleh Allah. Dia tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu ada dalam pengawasan Tuhan. Daud
Daud tidak menyadari itu. Hanya dengan 2-3 ekor kambing domba milik dari ayahnya. Tapi dia belajar untuk bertanggung jawab melakukan hal itu. Kalau ada binatang buas datang, dia tidak lari. Saya sebagai orang tua pasti akan berpesan kepada anak saya, Kak, kalau ada binatang buas datang, ini domba yang cuma 3 ekor, nyana usah lawan. Lari jo, biar 3 ekor ini mati, daripada kakak tuh mati. Itu kita orang tua. Tapi Daud tidak. Ketika ada binatang buas yang datang mencoba menerkam yang hanya 3 ekor domba itu, dia ada di barisan depan. Dan dia mencabik-cabik binatang buas itu sampai mati. Dan tanpa diketahui oleh Daud bahwa Allah sementara mengawasi apa yang dilakukan oleh Daud. Itu sebabnya dari tanggung jawab ini perlahan-lahan Tuhan tarik dia dari padang belantara. Mulai masuk di dalam istana. Caranya Tuhan pilih dia menjadi raja. Haleluya. Tetapi proses itu pun tidak mudah bagi Daud. Legal standingnya sudah kuat. Allah yang perintahkan lewat Samuel. Dia sudah dilantik. Secara hukum dia sudah sah bisa ganti posisi daripada Saul sebagai raja. Karena Tuhan yang perintah langsung. Dan secara hukum dia sah saudara-saudara. Tapi apa yang Daud lakukan? Alkitab mencatat dia masih menjadi apa? Pelayan daripada Saul. Di mana Saul pergi berperang. Dia bawa senjata daripada Saul. Kalau orang jangan coba-coba. Haleluya. Jangan coba-coba. Darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Oh kalau doi dang, oh baku ator. Tapi apakah yang dilakukan oleh Daud? Dia tetap belajar mengerti kehendak Allah dan tunduk kepada Tuhan. Bayangkan sudah dilantik menjadi raja. Tapi masih menjadi pelayan. Saya merenungkan saudara-saudara. Seandainya kita dilantik misalnya. Jadi ketua komisi daerah pemuda. So lantik ini saudara. Kong itu ketua komisi pemuda, komisariat pemuda yang lama masih ada duduk. Apa yang orang mau bikin? Perang pasti. Tapi Daud, dia belajar untuk taat. Senjata. Di mana Saul pergi? Apa Daud ada pakai orang lain bisik-bisik? Kita pura-pura mau pelayan mau jadi pelayan, marangoni bongkar pada dia. Kalau dia di DP tanpa berkumpul di sini, langsung. Tidak ada rencana jahat sedikit pun di hati dari Daud untuk melengsarkan Saul. Dia belajar untuk memahami kehendak Tuhan apa kira-kira. Tidak sedikit proses dan ketika diizinkan masuk dalam istana. Dia pergi berperang, pulang bawa kemenangan. Pergi berperang, pulang bawa kemenangan. Alkitab mencatat, maka wanita-wanita Israel mereka menyanyi. Oh Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Muncul rasa iri dan cemburu di hati Saul. Dan hari itu roh jahat mulai berkuasa. Muncul niat jahat dengan konsep yang dibuat, jebakan-jebakan yang dibuat oleh Saul. Dia mencoba untuk membunuh Daud. 2 kali dia lempar dengan tombak, tapi Daud masih bisa menghindar. Sampai satu waktu, sekalipun dia sudah jadi menantunya Saul, tapi dia harus lari kembali meninggalkan istana. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai satu waktu, saudara-saudara, dia harus pula menjadi orang gila dan pura-pura menjadi gila. Dia harus membiarkan air liurnya meleleh di janggutnya. Dan dia mulai menggaruk-garuk dinding supaya orang tahu bahwa itu bukan Daud. Ada satu kesempatan di Gua Adulam ketika dia bersembunyi, Saul masuk di dalamnya mau buang hajat. Jarak yang cukup sangat dekat, tinggal cucu 1 kali, sik, meninggal. Tapi tangannya gemetar. Dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia belajar untuk taat dan mengerti apa kira-kira kehendak Tuhan. Sudah terpilih menjadi raja.
saja. Tapi dia belajar untuk mengerti berusaha apa kira-kira kehendak Tuhan. Sampai satu saat Tuhan angkat dia menjadi raja atas 2 suku. Proses terus berlanjut dan akhirnya dia menjadi raja atas 12 suku. Apa yang disaksikan oleh Daud dalam cerita ini? Dia saksikan kalau bukan Tuhan yang menopang hidupnya, dia tidak mampu melewati semua proses hidup yang Tuhan izinkan dia alami. Dengar jemaat, 60 tahun jemaat GPD Sebaut Lirung. Ini bukan waktu yang singkat, ini waktu yang panjang. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah dialami oleh hamba Tuhan. Dari pionir kita, Bapak Pendeta Anis Katiandago. 60 tahun yang lalu. Menabur benih ilahi di Lirung ini. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang dijalani, saudara-saudara. Dan saya percaya lokasi Lirung ini, GPD Sebaut Lirung ini menjadi embrio, di mana Allah Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dan mulai dari tempat ini mulai menyebar, firman Allah mulai disampaikan ke tempat-tempat daerah-daerah, ke kampung-kampung yang lain. Dan akhirnya mulai bermunculan, ada begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Embrionya ada di sini. Cikal bakal pelayanan untuk masuknya Pantekosta dimulai dari tempat ini. Saya dengar kesaksian waktu saudara-saudara tahun 64 ya Pak Gembala. Waktu mau buka pelayanan di tempat ini kesaksian yang saya dengar dari Pak Gembala James. Ya. Karena itu semasa pergerakan tahun 65 orang tahu saudara-saudara. Ada seorang anggota polisi yang rencana untuk membunuh Bapak Pendeta Anis Katiandago almarhum. Dan sudah ditulis di pasar bahwa Bapak Pendeta Anis Katiandago adalah PKI. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saya bilang PKI, waktu itu saudara-saudara mau bunuhnya, tidak ada orang mau larang. Karena dianggap ini sekte, ini ajaran baru. Ya. Tapi apa yang terjadi, 3 orang hamba Tuhan berdoa saudara-saudara. Dan tiba-tiba yang mencoba membunuh itu meninggal dunia. Ceritanya juga jadi lain. Dikatakan Bapak Pendeta Anis Katiandago tukang badoti. Ini baru permulaan dalam pelayanan. Dan saya percaya bukan hanya itu saja. Ada banyak saudara-saudara tantangan yang dikatakan tadi, dilempar dengan batu, dengan berbagai macam pergumulan hidup, tantangan, ujian dialami. Saudara-saudara, tapi sampai hari ini proses demi proses dialami. Sampai 60 tahun pada hari ini, jemaat bersama gembala merayakan. Bukan cuma sebuah perayaan, tapi Alkitab bilang itu harus diceritakan, itu harus dimasyurkan, itu harus diceritakan, itu harus disaksikan. Karena kebaikan dan pertolongan Tuhan itu nyata dialami oleh keluarga gembala dan jemaat sampai hari ini. Haleluya. Saya bilang tadi kepada salah seorang anak, ibu gembala dari Damau ya. Kita bilang, Dek, lihat jo apa yang bagus buat orang hamba-hamba Tuhan. Ambil itu, yang bisa jangan ambil. Karena orang pun senior-senior harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik kepada keturunan kita. Saudara yang berkati Tuhan, terlalu banyak perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa perbuatan baik, apa kebajikan Tuhan yang Tuhan kerjakan? Secara khusus bagi jemaat yang ada di GPD Sebaut Lirung ini. Dengan begitu banyak pertolongan Tuhan yang dia alami, mujizat Tuhan yang dialami, yang dirasakan oleh gembala dan jemaat. Sampai hari ini, pelayanan ini bisa bertambah, bertumbuh, berkembang. Semua karena Tuhan yang menopang pelayanan di tempat ini.
Kalau bukan Tuhan yang menopang, tidak mungkin pelayanan ini akan bertumbuh. Haleluya. Apa yang Tuhan perlu topang dalam hidup kita? Saya ingin berbagi dalam dua hal, saudara-saudara. Apa yang Tuhan perlu topang dalam hidup kita? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, yang Tuhan perlu topang dalam hidup kita itu adalah keluarga kita, rumah tangga kita. Perhatikan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Bicara tentang keluarga, bicara tentang rumah tangga. Hal yang harus kita ingat, bahwa pernikahan itu bermula dari Allah. Pernikahan itu dirancang di sorga. Sebelum manusia jatuh dalam pasal 3, jatuh dalam dosa, Allah sudah merancangkan pernikahan. Ya. Bermula dengan pernikahan akan berakhir juga dengan pernikahan kita, jemaat dengan Kristus sebagai mempelai. Artinya keluarga, rumah tangga Kristen itu adalah merupakan lembaga ilahinya Tuhan. Saudara ingat baik-baik, lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah dalam dunia ini adalah keluarga. Ya. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus itu terjadi bukan dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, bukan. Tapi mujizat pertama yang terjadi dilakukan oleh Yesus dalam perjanjian baru itu terjadi di mana? Dalam keluarga. Itu sebabnya Alkitab mengingatkan jangan rusakkan, jangan cemarkan tempat tidur. Ini bicara apa? Bicara tentang kekudusan dalam menjaga rumah tangga kita. Saudara-saudara, tema dari perkemahan pemuda remaja GPD Sulit itu, saudara-saudara, adalah be holy, jadilah kudus. Waktu lemparkan rapat pertama, mereka saya bilang coba ada teman-teman silakan ajukan untuk tema, ada yang mau sampaikan silakan. Orang bilang ketua Jo yang tetapkan. Kalau ketua saya bilang so itu sebetul. Dan Tuhan taruh di hati saya, saudara-saudara. Karena saya melihat perkembangan dari anak-anak muda ini, mereka punya karakter, mereka pula punya moral itu mulai dikikis. Cara bergaul mereka tidak seperti kita-kita yang dulu. Ya, biasanya kalau ada yang mau merokok, pergi di kebun jauh, di bawah pohon mangga, nyana ada orang lihat, kong barokok di situ. Tapi sekarang saudara-saudara lihat, anak-anak di pinggir jalan mau pergi sekolah, mau oplet, mau naik mikro, celana, kalau dia SMA, celana botol, nyana pakai kaos kaki, baju di luar, buku cuma satu, waktu mau naik kendaraan, buku cuma satu dilipat. Setengah mati mau jadi menteri kalau model begini. Saya lihat di video ada anak-anak SMP, saudara-saudara. Pergaulan mereka ada muda-mudi, ada laki-laki perempuan. Mereka ada di satu lokasi, satu rumah di hutan, di kebun. Dan mereka mulai merokok, mereka mulai minum minuman keras, mulai mabuk. Anak-anak SMP terjadi di mana? Di Manado. Itu sebabnya Tuhan taruh di hati saya untuk anak-anak muda ini. Supaya mereka kembali kepada menjaga kekudusan hidup mereka. Demikian juga dengan kita yang sudah berumah tangga. Iblis mulai merusakkan rumah-rumah tangga Kristen, saudara-saudara. Mengapa? Karena dia tahu ini lembaga ilahinya Tuhan. Kalau keluarga Kristen itu wakur, suami istri itu mereka saling mencintai, Alkitab bilang kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Halo bilang begini, Pak Mince. Mince yang bilang Pak Alok, bukan Alok yang bilang Pak Mince. Alok, orang mau menikah, ya enggak usah bikin pesta yang mewah-mewah. Undang saja keluarga dekat. Ya, orang bikin pesta. Alok bilang begini kepada Mince, duh, soalnya enggak salah Mince kita pilih pengana sebagai kita pi istri koman. Kau ngana suka orang pi acara ini nikah bagaimana dang? Mince mulai bilang, pertama, kita suka mau bikin orang pi acara nikah ini bikin di Israel. Ini cuma sederhana, saudara-saudara mau bikin di Israel. Kemudian DP pemberkatan nikah, bikin katanya
di Yerusalem. DP pesta baking di Kana. Ini bukan Kanaan Karombasan di Israel, saudara-saudara. Kemudian kalau dia mau melahirkan, Mince bilang dia suka melahirkan di mana? Bethlehem. Alot bilang begini, boleh Mince, kita akan nganapi permintaan semua, kita siap melaksanakan. Tapi dengan satu catatan, kalau orang mau terbang ke Israel, tolong ngana kasih singgah akan pak kita di Bukit Golgota. Saudara-saudara, Mince bilang, kenapa ngana mau pergi di Bukit Golgota? Alot bilang, supaya kita mati dengan tenang di sana. Teman saya bilang begini, kita pe istri ini kalau dia barang selama kita tukar di toko. Dengar pasangan yang Tuhan taruh di samping kita suami ataupun istri itu adalah pasangan yang sudah sah, itu resmi, itu sempurna di mata Tuhan. Amin. Ketika Allah memberkati mereka, kata memberkati itu dipakai kata barak. Barak artinya memberkati, meneguhkan. Saudara, nikah secara sah, resmi, sempurna di mata Tuhan. Makanya dalam kitab Maleakhi bilang Tuhan membenci perceraian. Nyana ada haleluya. Haleluya. Itu tentang keluarga. Yang kedua bagian terakhir. Soal pelayanan. Tuhan topang apa? Pelayanan yang Tuhan percayakan. Haleluya. Satu kali tahun lalu saudara-saudara bulan Februari diizinkan Tuhan, saya dengan istri dan pelayan-pelayan kami ada di Israel. Masuk di Israel, dekat kota, masuk di Yerusalem, saudara-saudara saya lihat ada perkebunan pohon pisang. Pohon pisang itu besar pohonnya dan besar buahnya. Tapi saya lihat ada pohon pisang yang mulai disanggah, orang bilang ditongka dengan kayu. Kenapa? Karena DP buah so lebat, besar, lebat, dan DP pohon pisang so miring. Jadi mesti tongka, sangka. Berapa banyak di antara kita yang orang hidup karena beban, karena tekanan, karena penderitaan, so mulai berjalan miring. Kurang Tuhan jaga topang. Amin. Kalau Tuhan nyanda topang so rubuh. Orang pelayanan kalau Tuhan nyanda topang so lama rubuh. Tapi 60 tahun hari ini bisa bertahan karena ada Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa, yang menyertai dan memberkati gembala bersama dengan jemaat GPDI Sebatu Lirung sampai hari ini. Beri tepuk tangan jemaat bagi Tuhan. Saya percaya masih banyak berkat lagi yang Tuhan ingin nyatakan secara khusus untuk pelayanan di tempat ini. Saya banyak kali bicara Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pelit dengan berkat. Di sini sudah ada kesembuhan, di sini ada promosi, di sini ada mujizat, di sini ada penyertaan Tuhan. Tuhan siapkan curahkan. Tapi yang Tuhan minta di sini ada ketaatan, di sini ada kesetiaan, di sini ada ketundukan. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah tahan berkat itu seperti kita. Kalau sudah waktunya, kalau orang tunggu lagi sedikit, kita mau lihat DP sikap bagaimana. Jangan dulu kasih DP berkat. Tapi kalau Tuhan, kalau orang taat, kalau kita setia, kita cinta Tuhan, kita suka berkorban, kita hidup sesuai dengan pola dan standar firman Allah, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Dan Tuhan tidak pernah tahan berkat. Haleluya. Satu saat saudara-saudara, berapa tahun yang lalu, ada satu tetangga di belakang gereja yang kami layani, dia adalah karyawan bank BUMN di Bank BNI. Waktu dia mau lewat di depan gereja kami, ini suara hatinya bilang begini, bantu gereja ini. Maksudnya gereja GPDI Betania yang kami layani. Bantu gereja ini. Saudara-saudara dia lewat, dia pergi ke kantor,
pulang lagi saudara-saudara, so dekat gereja, suara hatinya bicara, bantu gereja ini, bantu gereja ini. Dia kasih, saudara-saudara, artinya dia tidak peduli dengan suara itu, dia pulang lagi. Besok saudara-saudara dia mau pergi kantor, dia harus lewat di depan gereja. Suara itu datang lagi, bantu gereja ini, bantu gereja ini. Dia berusaha untuk tidak, saudara-saudara, artinya dia tidak hiraukan suara itu. Dia pergi ke kantor, balik lagi saudara-saudara, dekat gereja. Suara hatinya bicara, bantu gereja ini. Lalu dia bilang begini, Tuhan, kita bukan jemaat Pantekosta, kita jemaat Gemim. Dia sebutkan nama jemaat yang ada di depan di perumahan. Jemaat Gemim Pinaesaan. Dia lewat, saudara. Besok lagi dia akan lewat di gereja. Suaranya, suara hatinya. Saudara, ada suara yang bicara. Bantu gereja ini. Dia kasih lewat. Dia pulang. Suara itu bicara. Dia soalnya tidak tahan. Pas di depan gereja, dia berhentikan kendaraannya, dia keluar dari mobil, dia cari saya gembala. Dia cuma ketemu dengan ibu rohani, cerita, mana Pak Gembala, saya dipanggil, cerita dengan ibu ini. Seperti yang saya ceritakan tadi. Dia bilang, Pak Gembala, kita bukan jemaat Pantekosta. Selalu setiap kali kita mau lewat di depan gereja ini suara hati selalu bicara bilang, bantu gereja ini, bantu gereja ini. Dan kita mau kasih tahu Pak Gembala. Dia ambil tasnya, dia buka, dia keluarkan amplop yang berisi uang. Dia bilang kita mau serahkan ini untuk pembangunan gereja. Saya berdoa untuk ibu ini. Baru dia pulang. Kita ada berdoa ulang supaya Tuhan bicara. Mari dia soalnya tidak balik ulang. Cukup satu kali Tuhan bilang. Haleluya. Apakah dengan kesaksian ini berarti jemaat GPD Betania tidak berkorban? Justru karena mereka sementara berkorban untuk pembangunan gereja, Tuhan pakai ibu ini untuk meneguhkan apa yang dilakukan oleh jemaat. Bahwa perhatian Tuhan ada di gereja ini. Bahwa semua korban yang diberikan oleh jemaat itu diperhatikan oleh Tuhan dan Tuhan teguhkan lewat kesaksian dari ibu ini bahwa perhatian Tuhan ada di gereja ini. Haleluya. Saya bilang kepada jemaat yang Tuhan percayakan kami gembalakan, jemaat 50 kali saya bolak-balik di rumah jemaat tumpang tangan, goyang lagi secara psikis di atas kepala, ada pengaruh. Oh, gembala tumpang tangan, ada kegerakan. Tapi kalau orang bicara hidupnya tidak benar, tidak sesuai firman, dengar, itu berkat pasti jauh. Untuk mendatangkan berkat Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan pola dan standar firman Allah. Kalau kita ada hidup sesuai dengan pola dan standar firman Allah, kita tidak akan pernah merasa khawatir. Apapun yang akan terjadi, kita tahu ada Tuhan yang menjadi penopang. Amin. Ada Tuhan yang selalu menolong, ada Tuhan yang selalu memberkati, ada Tuhan yang selalu menyertai dengan cara Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan adakan. Satu jemaat yang bukan pengusaha besar, tidak saudara-saudara. Dia cuma pengusaha kecil-kecil untuk alat-alat lab. Dia punya proposal untuk pembuatan rumah sakit berjalan. Jadi itu di proposal itu tentang gambar-gambar rumah sakit yang kalau dibuat itu di dalam kontainer. Singkat cerita berapa tahun yang lalu saudara-saudara, dia coba masukkan proposal itu lewat kenalan jemaat yang kerja di Mabes Angkatan Laut. Ya, kasih masuk proposal itu, cuma coba-coba. Tapi jemaat ini punya hati untuk punya kerinduan besar menopang pelayanan. Karena selama kami membangun gereja yang dia lihat di warta jemaat, keluarga gembala, keluarga gembala, keluarga gembala, keluarga gembala. Perasaannya rasa tertuduh, masa kurang gembala-gembala, orang dan jemaat bagaimana Tuhan? Maka dia coba kasih masuk proposal ini. Singkat cerita 3 tahun, saudara tahu, 3 bulan tidak ada berita. Dia bilang, ya sudah, abu ini dia. Tapi masuk bulan yang keempat dapat telepon. Bapak cepat datang ke Mabes Angkatan Laut.
Ini bukan di Polda, Mabes Angkatan Laut, tidak punya rekanan di dalam, tidak punya uang banyak, uangnya pas-pasan. Kalau datang di Mabes Angkatan Laut, dia cuma dengan temannya pakai motor, tinggal 2 kilometer, dia turun lalu naik Grab. Nyanak banyak doi. Singkat cerita proses itu sampai 2 tahun. Ada waktunya dia harus mempresentasikan itu proyek. Di hadapan para pembesar ada 1 bintang, ada 2 bintang, ada let call di sana. Tapi ada waktunya dia jadi down karena ada pergantian kepala dinas khusus untuk di Mabes Kadis Kesal. Orang yang baru, gagal lagi. Tapi Tuhan punya cara lain. Akhirnya dipanggil lagi. Presentasikan saudara-saudara. Untuk semua apa yang dia buat itu proyek itu. Singkat cerita, kami diundang saudara-saudara waktu di Jakarta. Hari ulang tahun istrinya. Hari itu Tuhan kerja di masa COVID. Itu kontrak rumah sakit berjalan ditandatangani. 2021. Dan waktu untuk pembuatan itu cuma 5 bulan. Sampai bulan Desember tanggal 5. Lewat tanggal 5, kalau lewat dapat ikan. Apa yang terjadi? Dia menangis, saudara-saudara telepon lagi, Pak Gembala bagaimana ini? Saya bilang ini proyek Tuhan dah kasih. Dan Tuhan pasti akan tolong. Sebelum selesai tanggal 5, proyek ini selesai. Dan Tuhan buat sebelum tanggal 5, proyek itu sudah selesai. Itu rumah sakit lapangan kalau terjadi gempa dan baru dimiliki oleh TNI. Saudara-saudara, oleh Mabes Angkatan Laut. Kalau nanti ada gempa, ada macam-macam, itu bisa dimuat di pesawat, bisa dimuat di kapal laut yang kapal rumah sakit dari Angkatan Laut, itu bisa dibawa di lapangan karena ada 7-8 kontainer, kemudian ada juga DP tempat seperti tenda, tapi tenda bukan tenda biasa. Kalau habis operasi di tempat yang sudah disiapkan dalam kontainer, itu pasien dipindahkan di tenda-tenda di sal-sal itu. Sampai hari ini. Bukan uang, bukan jemaat yang punya uang modal yang besar. Cuma pengusaha kecil. Tapi dia punya hati untuk melayani. Dan Tuhan berkati dapat proyek yang besar. Tuhan punya banyak cara untuk menopang pelayanan kita. Amin. Saudara-saudara, asal kita hidup sesuai dengan pola dan standar firman Tuhan. Itu DP kunci. Tuhan memberkati.